Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ibriasari. Di sini saya akan menjelaskan tahapan mengenai pembuatan CRUD pengumuman. Baik, untuk langkah pertama, yakni pastikan Laravel itu telah terinstall di sistemnya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk penulisan programnya. Nah, di sini saya akan membuat Laravel 10. Pertama, kita membuat database baru dulu di MySQL. Eh, di sini saya membuat di localhost-nya bernama, kita edit dulu di INV-nya. Nah, INV-nya sendiri saya memberi nama database-nya yakni sertifikasi. Nah, untuk nama sertifikasi ini juga harus sama dengan penamaan di database MySQL. Setelah itu, kita akan membuat model migration dan controllernya. Di sini saya menggunakan perintah ini PHP Artisan Make Model Pengumuman -mcr. Nah, untuk -mcr ini nanti akan otomatisasi membuat model migration controller. Untuk modelnya bernama pengumuman.php yang ini. Lalu untuk migrationnya bernama create pengumuman table.php. Lalu untuk nama controllernya sendiri bernama pengumuman controller. Nah, untuk setelah itu kita definisikan struktur tabelnya. Untuk mendefinisikannya, kita pergi ke migrationnya. Di sini eh, saya mengisi untuk nama tabelnya ada dua, yakni ada judul dan konten. Lalu kita migration. Nah, untuk migrationnya sendiri nanti ini akan kita kirim data tersebut ke database PHP, salah, maaf, kita kirim ke database MySQL. Nah, setelah itu kita setelah dijalankan eh, kita ke controllernya. Di sini saya akan menjelaskan eh, per sistemnya. Pertama, ini eh, maaf, untuk program di atas ini itu controller di Laravel untuk mengelola operasi CRUD, di mana di sini eh, untuk entitas pengumumannya dideklarasikan menurut sistemnya seperti create, read, update, dan delete. Nah, untuk yang pertama ini ada indeks. Di sini untuk mengecek apakah pengguna yang sedang login itu adalah super admin untuk yang bernama ID1. Jika ia mengambil semua data pengumuman menggunakan pengumuman all dan menampilkan di view pengumuman. Lalu jika tidak diambil, maka itu akan ditampilkan di view pengumuman 2. Lalu di sini ada create. Nah, untuk create-nya ini sendiri, ini mengambil semua data pengguna dari tabel user menggunakan query dbtable, yakni menampilkan view add pengumuman untuk menambahkan pengumuman baru dengan data pengguna yang diambil dengan variabel pengumuman. Di sini menggunakan compact pengumuman. Lalu di sini ada store, yakni menerima data dari form inputan
Ya, ini ada judul dan konten. Lalu objek request yang ini membuat objek baru dari model pengumuman, yakni mengisi properti judul dan konten. Setelah itu menyimpan data, mengalihkan pengguna ke root pengumuman view, dan dijalankan dengan pesan data berhasil ditambahkan. Lalu setelah itu ada edit. Di sini untuk mencari data pengumuman berdasarkan ID-nya menggunakan pengumuman find ID. Jika data pengumuman ditemukan, di sini ada if jika data pengumuman ini ditemukan, maka menampilkan ke view edit pengumuman untuk mengedit pengumuman tersebut. Nanti dia akan menge-view ke edit pengumumannya, mengambil ke pengumuman. Jika tidak, maka mengalihkan pengumuman kembali dengan menggunakan pesan error data pengumuman tidak ditemukan. Lalu di sini ada update, mencari pengumuman berdasarkan ID menggunakan pengumuman find ID. Jika pengumuman ditemukan, menampilkan view pengumuman. Di sini eh, mengupdate data pengumuman dengan nilai yang dikirimkan melalui request, judul dan konten. Nah, di sini sama dengan yang diedit tadi, yakni menggunakan judul dan konten. Jadi ketika data akan diedit, bisa mengedit di judul atau di kontennya. Setelah memperbarui data, mengalihkan pengguna ke root pengumuman view dengan pesan sukses. Di sini langsung menuju ke root pengumuman view, dibarengi dengan pesan data berhasil diupdate. Setelah itu di sini ada destroy, sama pengumuman di sini dicari berdasarkan ID-nya untuk menghapus datanya menggunakan pengumuman find ID. Setelah penghapusan, mengalihkan pengguna ke rute pengumuman view bersama dengan pesan data berhasil dihapus. Lalu selanjutnya eh, kita akan langsung ke CRUD-nya saja. Di sini pertama kita akan membuat folder baru yang bernama pengumuman. Di sini saya sudah membuat di folder backend, yakni ada folder pengumuman. Nah, di dalam pengumuman ini nanti akan berisi mengenai view, tambah, edit, dan delete. Eh, Pertama, untuk yang add-nya kita new file, lalu kita eh, tambah datanya bernama add underscore pengumuman. Untuk baris yang ini, mari kita deklarasikan satu-satu. Untuk extend-nya sendiri, ini menyatakan bahwa tampilan ini itu menggunakan layout berdasarkan yang terdapat di backend app. Lalu di sini ada section, di mana nanti ketika tabel ini diklik, maka akan judul di atasnya bernama tambah pengumuman. Setelah itu kita eh, move ke bagian formnya. Di sini, di bagian formnya, form ini mengirimkan data ke root yang langsung terhubung di, dengan metode store yang ada di controllernya, di pengumuman controller, untuk menyimpan data pengumuman baru. Nah, form ini juga dengan metode post, mendukung pengiriman filenya. Eh, Setelah itu, untuk info
input formnya itu ada di sini, ada judul, judul dan konten. Di sini sesuai dengan apa yang sudah dideklarasikan di kontrolernya, yakni input teks untuk memasukkan judul dan konten. Dan keduanya wajib diisi menggunakan require. Lalu di sini ada tombol submit dan batal. Untuk submitnya setelah mengisi data di form server yang diproses melalui controller. Jika tidak tidak jadi mengisi form, mengklik tombol batal, itu nanti akan kembali ke halaman sebelumnya menggunakan history back. Jadi untuk form ini itu digunakan untuk menambah pengumuman baru. Nah, di form ini juga dihubungkan dengan pengumuman controller. Jadi melalui root pengumuman .store, jadi menangani proses penyimpanan data ke database. Lalu setelah itu kita move ke edit pengumuman plate. Mari kita deklarasikan satu persatu. Sama seperti yang tadi untuk bagian bed template-nya, yang ini di mana ini menggunakan layout dasar yang ada di layout tag and app. Lalu judulnya di sini ada edit data pengumuman. Setelah itu untuk formnya di sini, untuk formnya editnya ada di sini. Nah, untuk ini mengirimkan data menggunakan metode post ke rute pengumuman .update yang terhubung dengan update yang ada di metode pengumuman controller tadi. Data itu dikirimkan menggunakan ID seperti yang di controllernya tadi. Ini dicari menggunakan ID-nya. Lalu untuk penginputannya di sini form ini itu untuk menginput, mengedit judul dan konten. Dengan nilai default diisi menggunakan data pengumuman yang diupdate, yakni menggunakan pengumuman judul dan pengumuman konten. Nah, ini tadi itu sudah terdeklarasikan juga di dalam kontrol di pengumuman kontrolnya di bagian edit. Lalu setelah itu di sini juga ada tombol untuk mensubmit bernama update dan history back-nya jika tidak jadi untuk mengisi bisa mengklik batal. Nah, hubungan antar controllernya itu, jadi form ini tuh dikirimkan ke root pengumuman update yang terhubung dengan metode update yang ada di pengumuman controller, menerima request untuk memperbarui pengumuman mengambil menggunakan ID. Lalu setelah itu, setelah edit, kita ke view. Sama halnya seperti pembuatan file add sama edit, untuk view-nya juga sama. Di pengumuman kita klik kanan lalu new file, kita namai dengan view pengumuman plate.php. Sama seperti yang di add dan edit di sini untuk plate template-nya sama pada layoutnya menggunakan layout dasar yang ada di layout backend app, lalu judulnya di sini ada data pengumuman. Nah, di sini eh, dikirimkan datanya view ini ke root pengumuman add. Untuk pengisian di view-nya itu di tabelnya
bernama judul dan konten. Ini mengambil menggunakan data alias di pengumuman di controller tadi, pengumuman diisi judul, maaf, pada pengumuman berisi judul dan konten. Di sini juga untuk editnya sama. Jika nanti di tabelnya itu diklik action edit, maka akan langsung terhubung ke pengumuman edit. Lalu jika langsung delete, juga akan langsung terhubung ke destroy tadi di pengumuman delete. Lalu setelah itu, setelah ke view-nya, kita langsung ke root-nya. Nah, di sini untuk root-nya sendiri, untuk pengumumannya ini. Di sini sudah terdeklarasikan sesuai dengan eh, yang ada di view-nya tadi. Nah, untuk view-nya sendiri itu ada di index, mengambil dari controllernya, menggunakan pengumuman .view, lalu ada tambahnya di sini bernama pengumuman add, mengambil dari kontrolnya tadi yang bernama create, menggunakan pengumuman add, lalu di sini ada store, sama mengambil dari pengumuman controllernya dari metode store bernama pengumuman .store, lalu di sini edit yang mengambil dari ID-nya, mengambil dari eh, dan terhubung di pengumuman controllernya bernama pengumuman edit, menggunakan metode edit, lalu pada update sama mengambil menggunakan ID pada pengumuman controller pada metode update yang bernama pengumuman update, lalu pada delete ID sama mengambil ID juga pada pengumuman controller bernama metodenya destroy, dan nama untuk pemanggilannya itu pengumuman .delete. Lalu setelah itu pada menu blade-nya. Nah, pada menu blade ini itu akan menampilkan eh menambah nama menunya pada tampilan eh, menu di websitenya. Di sini sudah ada, saya deklarasikan di sini namanya pengumuman. Untuk nama menunya, nama pengumuman di sini mengambilnya dari model yang sudah dideklarasikan juga pada root-nya tadi di view. Di sini menggunakan maaf, dengan migrasinya tadi bernama pengumuman. Lalu kita langsung saja ke tabelnya. Nah, ini tadi untuk localhost-nya di sini sama ya, menggunakan nama sertifikasi sama seperti di yang sudah didaftarkan di INV-nya tadi. Di sini menggunakan user bernama Kepsek, yaitu kepala sekolah. Maksudnya menggunakan email kepsek at ech.id dan menggunakan password yang sudah terdaftar di eh, database-nya. Nah, untuk di yang menu tadi itu menambah menu di sini. Jadi di sini ada pengumuman dengan icon bell, lalu di dalamnya itu ada satu tabel di sini yang bernama data pengumuman. Lalu jika ingin menambah data, kita klik tambah data di sini. Nah, kita bisa menambahkan eh, pengumuman apa yang ingin kita isi di formnya. Semisal di sini judulnya itu adalah pengumuman daftar ulang siswa, lalu kontennya itu ada di eh, website. Kita klik submit. Nah, ini dibarengi dengan pesan di mana data berhasil ditambahkan. Berarti ini sudah sukses untuk ditambahkan.
Nah, di sini sudah tertambah yakni judulnya pengumuman daftar ulang, yakni kontennya website. Di sini juga sudah ada actionnya, ada edit dan delete. Kita lihat juga di bagian database-nya, apakah sudah bertambah apa belum. Pengumuman. Sebentar kita lihat di sini. Ini. Nah, sudah terkoneksi ya di sini eh, nama judulnya pengumuman, lalu ada kontennya website. Di sini ID-nya 2 karena saya tadi sudah mencoba untuk ID yang satu, lalu saya coba hapus juga. Di sini saya menambah baru, jadi namanya di sini nomor ID-nya itu 2. Setelah itu kita coba untuk action edit-nya. Nah, ini coba kita ubah pada kontennya. Kita ubah kontennya itu YouTube. Lalu kita update, klik update. Nah, di sini sudah eh, teredit pada kontennya. Tadi kan website ya, nama kontennya. Nah, ini sudah diedit bernama YouTube. Di sini juga kalau kita refresh pada MySQL-nya, datamat admin-nya, di sini juga kontennya sudah berubah menjadi YouTube. Setelah itu kita coba untuk delete. Baik, ini sudah terhapus untuk datanya dibarengi dengan pesan data berhasil dihapus. Kalau kita lihat di PHP admin-nya, apakah sudah terhapus? Nah, sudah terhapus. Jadi sudah benar ya antar koneksinya dari controllernya, dari migrationnya, database, lalu di view-nya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.